Selamat malam semuanya. Eh, Selamat malam juga untuk Pak Adit selaku dosen mata kuliah kami Algoritma Desain Analisis. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai knapsack problem using dynamic programming. Perkenalkan, nama saya Varelius Kevin. Nama saya Marcellus Eugene Kaparang. Saya Miranda Gunawan. Dan nama saya Muhammad Rifki Nasyabani. Oke, kami akan langsung aja melakukan presentasi. Untuk agenda pada presentasi kali ini, kami membaginya menjadi 4 tahap, yaitu ada sejarah dan definisinya, kemudian cara penggunaan, lalu contoh dan penyelesaian problem, dan yang terakhir ada aplikasi dalam kenyataan. Kita masuk ke dalam sejarah. Nah, knapsack problem menggunakan dynamic programming ini lahir dari pemikiran Richard Bellman pada tahun 1950-an. Teknik ini awalnya diterapkan pada masalah logistik dan pengambilan keputusan. Namun seiring dengan perkembangannya, pemrograman dinamis menemukan aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, ekonomi, dan operasi riset. Lalu kemampuannya untuk memecahkan masalah secara efisien dan optimal menjadikannya alat yang berharga bagi para ilmuwan dan insinyur di berbagai disiplin ilmu. Lalu apa itu knapsack problem? Nah, knapsack problem itu adalah masalah klasik dalam optimasi kombinatorial. Ini berhubungan dengan memaksimalkan nilai yang bisa Anda dapatkan dengan mengisi sebuah knapsack atau ransel dengan barang, namun dengan batasan berat tertentu. Untuk dynamic programming, itu adalah teknik optimasi yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil. Dan teknik ini menyimpan solusi untuk submasalah ini untuk menghindari perhitungan ulang berulang kali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menerapkan algoritma dynamic programming. Di bagian pertama, kita harus menentukan masalah melalui data-data yang tersedia. Dalam hal ini, biasanya kita akan menemukan data seperti nilai atau value atau juga beban dari suatu barang yang disediakan. Misalkan dalam sebuah tas mempunyai kapasitas tertentu. Nah, di dalam tas itu kita akan memasukkan beberapa barang yang harus kita optimalkan dengan barang-barang yang bisa kita masukkan dan mempunyai nilai yang maksimal. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan tabel dynamic programming. Di sini kita akan membuat penyusunan algoritma yang sudah disiapkan dari dynamic programming, di mana kita akan memecahkan masalah yang ada menjadi sub-sub masalah, sehingga kita bisa menggunakannya kembali untuk penyelesaian masalah yang optimal. Yang ketiga adalah iterasi data. Iterasi data ini kita akan melakukan pengecekan, di mana apakah data yang kita telah buat dalam dynamic programming itu kita bandingkan dengan item-item yang lain. Seandainya item yang satu dengan item yang lain itu memiliki nilai yang lebih optimal, maka kita akan menggunakannya dan memasukkannya. Yang terakhir adalah menentukan solusi optimal. Di sini kita sudah menentukan barang-barang mana yang akan kita masukkan ke dalam tas atau knapsack tersebut, sehingga kita memperoleh hasil yang paling tidak optimal dengan kapasitas di dalam knapsack, tentunya tidak melebihi dari kapasitas tersebut. Next. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana algoritma dari dynamic programming itu sendiri. Yang pertama adalah di bagian baris pertama, for loop di W sama dengan 0 ini mengartikan kita akan menginisialisasi baris pertama dari tabel dynamic programming, di mana kita akan melakukan
memberikan nilai 0 di baris pertama. Selanjutnya, di for loop kedua kita akan melakukan inisialisasi nilai 0 untuk di kolom pertama. Lalu di bagian for loop ketiga, di sini kita akan mulai melakukan perhitungan. Kita akan melihat dahulu apakah di suatu titik yang kita ingin cari itu memiliki kapasitas dan juga berat dari suatu barang tersebut sejumlah sekian. Lalu kita perbandingkan. Jika berat dari suatu barang kurang dari kapasitas, maka kita akan melakukan penghitungan untuk membandingkan dua nilai. Nilai yang pertama itu B plus VI-1 W min WI dengan VI-1, W. Di mana kalau misalkan nilai BI plus VI-1 W min WI ini lebih besar, maka kita akan mengambil nilai VI W sama dengan BI plus VI-1 W min WI. Di mana nilai yang tadi kita hitung itu kita masukkan ke dalam tabel. Tetapi kalau misalkan VI-1, W yang lebih besar, maka kita akan menggunakan else condition, di mana di sini VI min W menjadi VI-1, W. Kita akan mengambil nilai yang telah kita hitung sebelumnya. Dan kalau kondisinya berat dari barang tersebut lebih dari 0 atau lebih dari kapasitas, maka kita akan masuk ke else condition yang terakhir, yaitu VI min W sama dengan VI-1, W. Di mana di dalam tabel nanti kita akan memakai titik atau nilai yang ada di atasnya. Nah, untuk time complexity dari algoritma ini kita bisa melihat di mana di bagian atas itu kita ada OW dan selanjutnya di base clause-nya kita melihat ada pengulangan sebanyak n kali. Di sini mengartikan bahwa time complexity-nya adalah ON karena kita berpatokan pada base clause yang terjadi. Jadi time complexity untuk algoritma ini adalah ON. Next. Untuk selanjutnya di sini yang seperti saya sudah jelaskan ada bagian soal di mana kita harus menentukan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah rumus yang digunakan, lalu buat tabel dinamiknya, lalu memberikan contoh, dan item apa yang harus kita pilih untuk menghasilkan profit yang maksimal. Nah, di sini saya menjelaskan rumus-rumus yang akan kita gunakan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita sudah melihat ada parameter bobot atau weight dan value dari barang-barang masing-masing. Next. Nah, di sini adalah rumus yang kita gunakan. Yang pertama harus kita ketahui bahwa kita harus melihat kapasitas dari suatu knapsack dan juga berat dari masing-masing item. Ketika kita akan masuk ke mencari penilaian dari suatu titik, kita harus melakukan penghitungan. Di sini if J min WI lebih besar sama dengan 0, maka kita akan melihat dua titik. Dua titik itu adalah VI-1, J dan VI plus VI-1 J min WI, di mana nilai yang maksimum akan kita pilih. Kalau misalkan kondisinya J min WI kurang dari 0, maka kita akan menggunakan nilai VI-1, J. Next. Oke, untuk menjawab soal kedua, maka yang kita selanjutnya kita membuat tabel. Diketahui di soal di sini kapasitinya adalah 5. Jadi kita membuat capacity untuk sampai 5 dan dimulai dari
angka 0. Jadi kita buat ke 0, 1, 2, sampai 5. Untuk indeksnya kita lihat dari item. Diketahui di soal itu ada item berjumlah 4. Jadi kita buat untuk indeksnya itu sampai 4 dan dimulai dari indeks ke 0. Juga diketahui di soal ini W1-nya itu 2, untuk V1-nya itu 15, W2-nya 3, V2-nya 20, W3-nya 1, V3-nya 10, dan W4-nya 2, dan V4-nya 17. Boleh di next. Untuk yang selanjutnya kita akan menginputkan nilai 0 untuk baris ke 0 dan kolom ke 0. Boleh lanjut. Untuk selanjutnya di sini kita ada di baris ke 1, kolom ke 1. Sebelum menentukan rumus yang akan kita pakai, antara atas atau bawah, kita harus menentukannya dengan cara menggunakan rumus J dikurang WI. Di sini untuk J-nya diketahui 1, untuk W1-nya itu 2. 1 dikurang 2 itu min 1, jadi kita menggunakan rumus yang bawah, karena min 1 lebih kecil dari 0. Jadi kita menggunakan rumus F I-1, J. Untuk F I-1, J-nya itu F I-nya itu kita menggunakan I-nya 1 dikurang 1 dan J-nya itu 1. Jadi kita dapatkan F 0,1 baris ke 0 kolom ke 1 itu 1. Jadi kita mendapatkan untuk baris ke 1 kolom ke 1-nya itu 0. Atau dengan cara gampangnya kita bisa langsung aja ambil indeks di atasnya. Jadi misalkan baris ke 1 kolom ke 1, kita lihat atasnya itu baris ke 0 kolom ke 1 itu 0. Boleh di next. Untuk selanjutnya pada baris kedua kolom ke 1, untuk J-nya itu 1 dikurangi 3 itu negatif. Jadi gampang aja kita lihat yang atasnya itu baris ke 1 kolom ke 1-nya itu 0. Jadi baris kedua kolom ke 1 itu 0. Boleh di next. Untuk baris ketiga kolom ke 1, J-nya itu 1, W3 1, jadi 1 dikurang 1 itu 0, jadi kita menggunakan rumus yang atas. Jadi kita ini mengambil nilai tertinggi dari perbandingan F I-1, J dibandingkan dengan value index ditambah dengan F I-1, J dikurang WI. Di sini untuk I-nya itu 3 dikurang 1, J-nya itu 1, value index ke 3 itu 10, dan F indeks dikurang 1 itu indeks K3 dikurang 1, J-nya itu 1 dikurang WI 1. Jadi kita bandingkan 0 dibandingkan dengan 10, kita ambil yang paling besar itu 10. Next. Untuk selanjutnya pada baris keempat kolom ke 1, kita dapat J-nya itu 1 dikurangin dengan 4 itu negatif, jadi kita ambil yang atasnya itu jadi 10. Boleh di next. Untuk yang baris ke 1 kolom kedua, J-nya itu 2 dikurangi dengan W1-nya itu 2, kita dapatkan 0, jadi kita gunakan rumus yang atasnya. F I-1, J itu sebenarnya tinggal mengambil yang atasnya, jadi kita langsung dapetin aja itu 0 dibandingkan dengan value ke 1 itu 15 ditambah dengan
FI-1 itu 1 dikurang 1, 0, dan J-nya 2 dikurang dengan W1, 2. Jadi kita dapatkan F2,1 dibandingkan dengan 15 ditambah F0,0. Jadi kita dapatkan di sini 0 dibandingkan dengan 15. Jadi kita ambil nilai tertingginya 15. Next. Untuk yang baris kedua, kolom kedua, J-nya itu kita diketahui 2 dikurangi dengan W23 itu negatif. Jadi kita ambil yang atasnya itu 15. Next. Untuk baris ketiga, kolom kedua, kita diketahui J-nya itu 2 dikurangi dengan 1 itu 1. Jadi kita pakai rumus yang atas ini. Jadi kita bandingkan dengan yang atasnya dibandingkan dengan value ketiga 10 ditambah dengan F1,1 itu 0. Kita dapatkan 15 dibandingkan dengan 10 itu 15. Next. Untuk yang selanjutnya baris keempat kolom kedua, J-nya itu 2 dikurangi dengan W4 itu 2. Kita dapatkan 0. Jadi kita gunakan rumus yang atasnya ini. Atasnya di 15 dibandingkan dengan value keempat itu 17 ditambah dengan Fi-1 4-1 itu 3 dan J-nya 2 dikurangi dengan W4 itu 2. Kita dapatkan F3,0. Jadi kita dapatkan F3,2 itu 15 dibandingkan dengan 17 ditambah 0. Kita ambil yang terbesar yaitu 17. Jadi kita mendapatkan baris keempat kolom kedua itu 17. Boleh di next. Untuk baris ke satu kolom ketiga kita dapatkan J-nya itu 3 dikurangi 2 itu 1, maka kita menggunakan rumus yang atasnya. Jadi kita bandingkan 0 dibandingkan dengan 15, value ke 1 itu 15 ditambah dengan F0 ke 1 itu 0. Jadi kita dapatkan 15 dibandingkan dengan 0, 15, jadi kita ambil yang tertingginya itu 15. Untuk yang baris kedua kolom ketiga, C-nya 3 dikurangi dengan W2 itu 3, 3 dikurangi 3, 0, jadi kita gunakan rumus yang atas. Jadi kita bandingkan yang atasnya itu 15 dibandingkan dengan value kedua itu 20 ditambah dengan F1,0. Kita dapatkan 15 dibandingkan dengan 20. Untuk yang kita ambil yang tertinggi 20, jadi kita dapatkan 20. Untuk yang selanjutnya baris ketiga kolom ketiga, J-nya itu 3 dikurangi dengan 1 itu 2. Jadi kita menggunakan rumus yang atas. Kita bandingkan yang indeks ke atas ini 20 dibandingkan dengan value ketiga 10 ditambah dengan F2,2 itu 15. 15 ditambah 10 itu 25. 25 dibandingkan dengan yang atas ya, 20 lebih besar 25. Jadi kita dapatkan 25. Untuk selanjutnya pada baris keempat kolom ketiga, J-nya itu 3 dikurangi dengan P42, kita dapatkan 1, jadi kita gunakan rumus yang atas. Kita bandingkan 25 ini dengan value keempat 17 ditambah dengan F3,1 itu 0. Jadi kita dapatkan 25 dibandingkan dengan 17. Kita ambil yang tertinggi 25. Next. Untuk yang baris ke 1 kolom keempat,
kita dapatkan J-nya itu 4 dikurangi dengan W1, 2. Kita dapatkan 2, jadi kita gunakan rumus yang atasnya. Sehingga kita bandingkan 0 dibandingkan dengan value ke-1-nya 15 ditambah dengan F 0,2 itu 0. Jadi kita dapatkan 15 dibandingkan dengan atasnya 0. Jadi kita ambil yang terbesar, jadi 15. Untuk yang selanjutnya baris kedua kolom keempat, J-nya 4 dikurangi dengan W2, 3. Kita dapatkan J-nya itu 1, maka kita gunakan rumus yang atas. Kita bandingkan yang atasnya itu 15 dibandingkan dengan value kedua 20 ditambah dengan F 1,1 itu 0. Jadi kita dapatkan 20 dibandingkan dengan atasnya 15, sehingga kita dapatkan 20. Next. Untuk selanjutnya, baris ketiga kolom keempat, J-nya 4 dikurangi dengan W3, 1, kita dapatkan 3. Kita menggunakan rumus yang atasnya. Kita bandingkan yang atas 20 dibandingkan dengan value ketiga 10 ditambah dengan F 2,3 itu 20. 10 tambah 20, 30 dibandingkan dengan 20. Kita ambil yang paling besar, jadi 30. Untuk yang baris keempat, kolom keempat, J-nya itu 4 dikurangi dengan W2, itu kita dapatkan 2, jadi kita gunakan rumus yang atas. Kita bandingkan yang atasnya itu 30 dibandingkan dengan value keempat 17 ditambah dengan F 3,2 itu 15. Sehingga kita dapatkan perbandingan 30 dengan 32. Jadi kita dapatkan 32. Selanjutnya baris ke-1 kolom ke-5. J-nya itu 5 dikurangi dengan 2 itu 3. Jadi kita gunakan rumus yang atas. Kita bandingkan dengan yang atasnya itu 0 dibandingkan dengan value ke-1 15 ditambah dengan F 0,3 0. Jadi kita dapatkan 0 dibandingkan 15, kita ambil 15. Untuk yang selanjutnya, J-nya itu 5 dikurangi dengan 3 itu 2, maka kita gunakan rumus yang atas. Kita bandingkan 15 dibandingkan dengan value kedua itu 20 ditambah dengan F 1,2 itu 15. Kita dapatkan 35 dibandingkan dengan atasnya 15, kita ambil yang terbesar itu jadi 35. Untuk yang selanjutnya baris ketiga kolom kelima, J-nya 5 dikurangi 1 itu 4, maka kita gunakan lagi baris yang rumus yang atas. Jadi kita bandingkan yang atasnya itu 35 dibandingkan dengan value ketiga itu 10 ditambah dengan F 2,4 itu 20. 10 ditambah 20 kita dapatkan 30. Dibandingkan dengan atasnya masih lebih besar atasnya, jadi kita ambil yang atas itu 35. Next. Selanjutnya yang terakhir, baris keempat kolom kelima, kita dapatkan J-nya itu 5 dikurangi W-nya 2, 3. Kita gunakan rumus yang atasnya. Jadi kita bandingkan 35 dibandingkan dengan value keempat itu 17 ditambah dengan F 3,3 itu 25. Jadi kita dapatkan 42 dibandingkan dengan atasnya 35, maka kita dapatkan 42. Untuk tambahan pengecekan, kita bisa lihat dari ke kiri ke kanan pada umumnya akan bertambah semakin besar. Jika terjadi kemunculan angka menjadi semakin kecil, kemungkinan ada yang salah. Next.
Baik, untuk nomor 3, yaitu diberikan soal, yaitu berikan masing-masing satu contoh perhitungan dalam kasus di mana J kurang WI atau berat itu lebih dari 0 dan juga J dikurang WI atau berat kurang dari 0. Yang pertama untuk kasus dari J dikurang WI kurang dari 0 itu dapat dilihat dari kolom 1 baris ke 1 dengan berat 2. Di mana saat kita J-nya dikurang WI yaitu 1 kurang 2 dapat minus 1. Hal ini berarti dia kurang dari 0. Maka oleh sebab itu cara untuk menemukan nilainya yaitu dari nilai F dalam kurung I kurang 1, J sama dengan F sama dengan jika I-nya itu 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti F dalam kurung 0, 1 dan dilihat dari itunya nilai dari F1 sama dengan 1 maaf, ya benar. Terus juga jika dilihat maka di F01-nya 0, maka hasil dari posisi dari nilai posisi baris kedua, baris 1 dan juga kolom ke 1 itu sama 0. Sementara untuk di kasus di mana J kurang WI melebihi dari 0, itu pada dapat dilihat dari baris ketiga, kolom ke 1 dengan nilai berat itu 1 dan juga value-nya 10. Di saat J kurang WI yaitu 1 kurang 1 sama dengan 0, maka ini udah cukupi jadi J kurang WI melebihi sama dengan 0. Maka nilai maksimumnya yaitu ditulis nilai value F di dalam kurung I kurang 1, J dan F dan value I ditambah dengan F dalam kurung I kurang 1, J kurang WI. Jika dimasukkan yaitu maka menjadi F 2 ya, F2 kurang 1 dan 10 ditambah value dari posisi 2 dan 0. Maka didapatkan hasilnya itu jika yaitu 0, posisi dari value di maksimum antara 0 jadi 10 dan nilai maksimumnya ada 10, maka nilai dari F31 ini ada 10. Baik, saja. Yaitu dari nomor 4 yaitu item yang diambil agar mendapatkan profit yang maksimal, yaitu dari nilai paling optimalnya, yaitu pada dapat dilihat dari sebuah tabel. Nah, oke. Tadi posisinya yaitu dengan kapasitas 5, dimana kita lihat dari jumlah paling maksimal adalah 42. Pada 42 di nilai itu memiliki berat yaitu 2. Maka dikurangin yaitu menjadi kapasitasnya cuma 3. Jadi dari nilai value 42 dikurangi 17. Itu sama dengan 25. Maka selanjutnya kita mendapatkan sisa yaitu berarti itu ada 3 dan juga value-nya 25. Maka kita dapat pindah ke posisi yaitu nilai value-nya baris ketiga. Kita dapat lihat dari itunya. Oke. Yaitu dari fasilitas dari 3 ke 3, di mana kita lihat dari berat kapasitasnya itu 3 dikurang 1, maka sisanya jadi 2. Berarti barang 3 juga diambil. Terus kita pindah ke sini, yaitu 15. Di 15 itu terdapat 2 nilai, yaitu item 1 juga item 2. Kita lihat dari kapasitas sisanya itu 2. Di mana pada barisnya itu terdapat 2 item, yaitu item pertama itu dengan berat 2 dan juga item 2 yaitu dengan berat 3. Pada item 2 memiliki kapasitas yang melebihi dari sisanya, maka tidak akan diambil dan berpindah ke kolom baris 1 kolom 2. Maka diambil item 1. Maka dari kesimpulan tadi dapat itu maka nilai item yang diambil agar mendapatkan profit yang maksimal
yaitu dari nilai 4, 3, dan juga 1 dengan total berat yaitu 5 kg. Mengenai analisis, pada knapsack itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yaitu pada knapsack memiliki efisiensi di mana dynamic programming memberikan sebuah solusi yang waktunya efisien, terutama untuk masalah knapsack yang ukurannya cukup besar. Dan juga dengan optimalisasi, solusi yang dihasilkan dynamic programming ini juga sangat optimal. Artinya solusi yang diberikan yang juga nilai maksimal dapat dicapai. Dengan fleksibilitas di mana dynamic programming ini dapat diterapkan dengan berbagai knapsack problem seperti parallel knapsack problem, binomial atau zero or one knapsack, bounded knapsack, dan juga unbounded knapsack, serta dapat disesuaikan dengan masalah optimasi lainnya. Karena untuk kekurangan ini sendiri itu ada implementasinya rumit, yang mana terkadang membutuhkan pemahaman yang dalam tentang konsep dynamic programming untuk mengimplementasi solusi yang tepat. Terus juga terdapat keterbatasan di mana varian dari knapsack problem seperti biner atau zero or one knapsack bisa menjadi sulit diselesaikan jika menggunakan cara ini. Jika terdapat batasan memori atau waktu eksekusi yang ketat. Terus juga pada dynamic programming ini juga membutuhkan sebuah ruang memori yang cukup besar dan juga alokasi memori tambahan untuk menyimpan nilai-nilai yang optimal dari sub-sub problem yang terjadi, sehingga masalah dalam kasus masalah dengan ukuran yang masalah yang besar juga. Semakin besar masalah yang diatasi, maka semakin besar juga penyimpanannya. Terus untuk penerapannya sendiri, itu terdapat 3 dari berbagai contoh seperti manajemen pasokan, rantai pasokan, terus juga pengelolaan portofolio keuangan di mana dapat melihat seperti investor, dan juga yang ketiga itu optimisasi algoritma. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kesimpulan dapat diambil itu adalah knapsack problem adalah masalah optimisasi di mana Anda memiliki sebuah knapsack dengan kapasitas tertentu dan juga sejumlah item dengan nilai dan berat masing-masing. Tujuannya itu adalah memilih kombinasi item yang sedemikian rupa sehingga total nilainya maksimal, tapi juga dengan berat total yang tidak melebihi kapasitas knapsack. Terima kasih.